Ibadah Raya GBI Minggu 26 Januari 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Timi Parengkuan. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi umat yang mengasihi Tuhan, katakan shalom. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Tengok kiri kanan, keluar dari bangku. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Kasih tas kiri kanan Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Biarkan pada pagi hari ini hati kita limpah dengan syukur, amin. GBI angkat kedua tanganmu, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Biarkan hadirat Tuhan hadir, menaungi setiap kami. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Rohul Kudus. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kami angkat hati kami meninggikan nama-Mu. Kami mau datangkan surga di tempat ini Tuhan. Engkau ambil alih Tuhan tempat ini. Biarkan kekudusan-Mu, kasih setia Tuhan, sukacita ilahi
turun di tempat ini menaungi ibadahmu pada pagi hari ini. Kami mau tolak segala kuat kuasa yang bukan daripadamu, segala bentuk intimidasi iblis, penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat Tuhan, dipatahkan, dihancurkan, keluar di dalam nama Yesus. Tetapi biarkan atmosfer surgawimu mengalir melimpah atas kami, sehingga kami menyembah dengan hati yang bersyukur, sehingga kami menyembah dengan kekudusan. Sucikan, kuduskan, layakan kami Bapa, lahirkan kami. Kami siap Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah. Bersama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kiranya pada pagi hari ini Tuhan, ini bukti cinta kami di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini, lagu lama. Lovely are your dwelling places. Thirsty I come after you.
kasih-Mu yang tak terbatas. I love you, I love you, I love you, and my heart will follow. Holy Spirit, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Holy Jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini. Lovely, yang haus thirst, kami haus dan lapar akan Engkau. Dengan kerendahan hati kami bersyukur. Jesus, Kau suka ciptaku. Biar kasih-Mu memulihkan kami. Restore us, dalam hati kami, and oh my heart, bersama-sama singer katakan, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you. How I love you, how I love you, Lord. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Holy after you. Dengan hati yang mengasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu sembah. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. We love you, Jesus. Biarkan ini Tuhan menjadi persembahan yang terbaik. I will follow. Glory after you. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan hati yang menyembah Tuhan. Kita sembah. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Holy, and I love you, love you, Lord. Dengan hati yang menyembah-Mu. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Oh, jemaat Tuhan, I love biarkan kami menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, GBI Wow bersama singer sembah. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I
pagi hari ini Kau mengisi kami dengan kasih-Mu yang tak terbatas Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sembah Dia. Kita bersatu hati kita menyembah. Haleluya. Kami lihat bukti kasih-Mu, kami lihat bukti penyertaan-Mu hari ini. Engkau Allah yang besar, Allah yang layak disembah, Allah yang layak dipuji. Hati kami bermegang, hati kami limpah dengan syukur, seperti aliran sungai yang hidup, yang hidup. Kami kan bersuka cita karena-Mu, kami kan melihat kasih-Mu bekerja atas gereja-Mu di tempat ini. Mari Bapak Ibu, bebaskan roh-Mu untuk menyembah. Ada anggur yang baru, ada nyanyian yang manis keluar dari mulut kami Tuhan. Oh, limpahkan kasih-Mu, limpahkan mujizat-Mu. Kami hidup karena kasih-Mu Tuhan. Kita kamana ya masih ya kami puji dan kami sembah. Lebih dalam lagi Tuhan, bekerja atas kami. Kita kerajaan-Mu yang datang, kehendak-Mu yang jadi di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan Bapa, Allah Maha Kuasa, beri pujian, hormat selamanya. Kemuliaan-Mu yang nampak Tuhan, sekali lagi jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, sembah, katakan kemuliaan Bapa,
bumi seperti di surga Tuhan. Kehendak-Mu yang terjadi. Dan pada hari ini Tuhan, hati kami limpah dengan syukur karena kasih-Mu yang besar atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang bersuka cita karenanya dan siap melompat untuk kemuliaan-Nya. Bersama-sama katakan, amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Ada sukacita melimpah, amin. Tengok kiri kananmu, katakan sukacita surga melimpah. Haleluya. Kita tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Mari goyangkan badanmu ke kanan dan ke kiri. Haleluya. Oma bersukacita, amin. Katakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang tahu dan kini hanya untuk-Mu. Ya, goyangkan badanmu Bapak Ibu Saudara. Kita siap menari, melompat untuk Tuhan bersama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Yes, amin. Kasih yang menemukanku, Dia selamatkan dan pulihkan. Angkat kedua tanganmu, katakan ku naikkan syukurku, ku tak akan meninggikan nama-Mu selalu, memuliakan-Mu. Umat yang dibebaskan, bangkit, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, memuliakan-Mu. Katakan dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini. Sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini lagu penuh dengan sukacita dan ucapan syukur loh. Amin. Ada amin. Coba sekarang tengok kiri kananmu, kita nyanyikan dengan sukacita, dengan senyum ya, dengan senyum ya. Kasih senyum dulu, kasih senyum, kasih senyum. Kasih lebar giginya yang terbaik. Bapak Ibu katakan, ku tak akan berhenti meninggikan nama. Yes, dahsyat. Umat-umat yang diberkati, kita bangkit. Sekali lagi bersama singa. Senyumnya mana Bapak Ibu? Ku tak akan kita menari, dibebaskan, dibangkitkan. Katakan angkat kedua tanganmu ke kanan dan ke kiri. Bersama. Udangku kan
namanya siapa? Dahsyat namamu Tuhan. Amin. Kita tepuk tangan bersama-sama di atas kepala Bapak Ibu. Kau batu karang kami, tempat perlindunganku bersama. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatan. Yang percaya Kau berkuasa. Ada janji Tuhan, janji-Mu yang dalamku. Kita berserah penuh, berserah padamu. Haleluya, namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidup. Allah kita dahsyat. Haleluya, ku berserah Yesus dahsyat, ku berserah Yesus Kau Raja mulia. Sorakan haleluya. Kalau Kau Allah yang ajaib, perisai perlindungan kami bersama-sama sini katakan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kau anugerah bagi kehidupan kami Bapa. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, janji-Mu yang dalam, yang memberi serah, ku berserah. Siap Bapak Ibu Saudara kita lompat. Haleluya, namamu Dia dahsyat, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, kita berserah, ku berserah Yesus dahsyat, ku berserah Yesus Kau Raja mulia. Haleluya, Dia Allah yang besar dan ajaib. Siapa Bapak Ibu? Haleluya, kita bersorak. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Kita tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Kita bersorak untuk kemenangannya. Katakan, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Oh, oh. Hey, hey, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus bersama-sama singgah. Haleluya, namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Oh, oh. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu. Ku berserah Yesus dahsyat, ku berserah Yesus Kau Raja mulia. Ku berserah Yesus dahsyat, ku berserah Yesus Kau Raja mulia. Kita tepuk tangan bersama. Sorakan Allah kita dahsyat, Allah kita baik, Allah kita luar biasa. Sorakan haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk sukacita-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami ingin duduk diam, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kami, berkati telinga kami, hati dan pikiran kami. Sehingga kami masuk ke tatamu lebih dalam lagi Bapa. Terima kasih, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung,
dalam kemenangan. Kami tahu Engkau selalu bersamaku. Dengan hati yang percaya akan sebabmu, dalamnya hatiku kau tahu. Terima kasih Tuhan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, kami tahu bersama. Mari kita bangkit berdiri bersama. Sedalamnya hatiku kau tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwa.
saudara. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, kami sembah Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya, kami sembah Tuhan. Oh Aba, terimalah pujian penyembahan kami pagi hari ini. Engkau melihat hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau disukakan dengan pujian penyembahan yang kami naikkan bagi-Mu. Lalu kami rindu untuk menerima pengajaran daripada-Mu. Karena itu aku mengundang roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian, roh pengenalan akan Engkau Tuhan, roh kebenaran dan roh kasih karunia yang akan menjelaskan isi hati Aba atas kami, sebab kami siap menerimanya. Aba, aku sebagai suara yang berseru, kuduskan, persiapkan supaya apa yang keluar dari mulutku hanya benar-benar tuntunan dari Roh-Mu. Amin. Kami siap menerima kebenaran-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat Pak Iwan dan Bu Ola yang sudah mengundang kami kembali ke tempat ini. Saya senang sekali melayani di sini, juga saya suka. Dan ya, kita juga diizinkan untuk menyewa tempat ini untuk acara-acara kami, ministry kami biasanya di hari Senin. Jadi tempat ini buat saya sudah seperti home, seperti rumah sendiri. Nah oke, pada hari ini karena sesuai dengan bagian saya, sesuai dengan panggilan saya, sekali lagi saya pernah sampaikan di tempat ini bahwa memang setiap orang, setiap pengkhotbah punya panggilannya masing-masing ya. Dan bagian saya adalah tentu menyingkapkan kepada Bapak Ibu Saudara timeline Tuhan, tahun-tahun Tuhan. Kalau tadi di permulaan ibadah ada cuplikan video yang tentu menjelaskan kehidupan manusia yang lahir dari latar belakang budayanya masing-masing. Dan di situ dijelaskan bahwa Yesus tentu dibesarkan dari budaya Yahudi. Berarti Yesus juga mengikuti apa yang diajarkan kepada Musa, dan Yesus juga meneruskan apa yang dia terima dari budaya tersebut. Nah, ada juga lagi yang lain seperti Chinese, di mana ya mulai minggu-minggu ini ya, sudah ada tahun baru ya. Tahun baru Chinese yang keberapa ya? Pokoknya seingat saya selalu ada sinciaknya gitu ya. Selalu ada. Jadi ternyata setiap suku, kaum dan bahasa punya budaya sendiri dan punya kalendernya sendiri. Makanya ada Chinese calendar tentu hanya untuk orang-orang Chinese keturunan yang ada di seluruh bumi. Karena ya itu dia. Setiap suku, kaum, dan bahasa punya budayanya sendiri dan punya kalendernya sendiri. Ya ada apa lagi? Selain Chinese calendar, ada kalender apa lagi ya? Kalau kalender Mayan udah nggak ada. Tapi kalau tidak salah orang-orangnya masih ada, tapi kalendernya sudah tidak ada. Kalau Muslim juga ada kalendernya. Ya makanya mereka merayakan tahun baru dan lebaran dan lain sebagainya. Dan ya beberapa kaum tertentu sangat kuat dengan kalendernya masing-masing. Lalu what about the Christians?
Lalu bagaimana dengan orang Kristen? Kita itu ada di mana? Kita harus mengikuti yang mana, gitu ya. Sekalipun Anda latar belakangnya beda-beda. Nggak apa-apa kalau Anda lahir dari keturunan Chinese merayakan kalender itu, ya nggak apa-apa. Tapi apa yang saya mau jelaskan kepada saudara sekalian adalah sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, tentu sebagai pengikut Kristus, setuju ya? Kita semua sebagai pengikut Kristus, kalau Yesus sendiri di dalam pelayanannya selama 3,5 tahun, dia tidak pernah meninggalkan kebiasaan orang-orang Yahudi. Dia tidak pernah meninggalkan perayaan-perayaan orang Yahudi. Tadi udah cukup jelas dijelaskan di video. Dan tahun-tahun pun tidak dibiarkan. Justru kalau Bapak Ibu yang suka belajar Alkitab, dari kelahirannya, kematian dan kebangkitannya, semua sudah dinubuatkan di dalam agenda Bapa tersebut. Nah, seperti Paskah sudah dinubuatkan, Paskah. Seperti hari raya Pentakosta sudah ada, waktunya sudah ditetapkan. Lalu sekarang kekristenan bagaimana? Memang ada namanya kalender Gregorian. Tapi menurut saya kalender Gregorian itu adalah kalender umum yang nggak ada meaning. Chinese aja punya pesan. Ya, masuk Chinese New Year, mereka sebut tahun ular. Ya, kekristenan seharusnya tahun-tahun yang dilalui oleh orang Kristen juga harusnya punya pesan. Nah, ini saya terus merenungkan sudah cukup lama, bertahun-tahun lamanya. Kemudian Roh Kudus menjelaskan bahwa orang Kristen yang disebut pengikut Kristus seharusnya juga mengikuti apa yang diikuti oleh Yesus itu sendiri. Kalau Yesus sendiri selama 3,5 tahun di Yerusalem mengikuti perayaan-perayaan orang Yahudi dan juga mengikuti tahun-tahun orang Yahudi, maka sebaiknya, sewajarnya, bahkan kalau saya mau katakan sewajibnya, kita pun harus tahu tahun-tahun yang Tuhan berikan kepada orang Yahudi yang diikuti juga oleh Yesus. Karena ternyata ketika saya lihat, saya mempelajari tentang timeline, saya mempelajari tentang tahun-tahun ini, ternyata tahun-tahun yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel itu adalah tahun-tahun yang memang punya pesan. Seperti sekarang 2025 Gregorian, ya kalau kalender Gregorian tidak ada artinya. Mau ngomong apa nggak ada artinya. Tapi ternyata kalau bagi kalender Yahudi itu punya artinya. Nah, ketika saya mendalami ini sudah lama sekali. Ya, saya mendalami tahun-tahun Ibrani, tahun-tahun yang ada pada orang Yahudi yang diikuti juga oleh Yesus. Sudah 20 tahun lebih ketika di dalam ministry kami, yang ministry kami adalah prophetic ministry tentunya. Tapi kemudian satu ketika Roh Kudus mendorong hati saya untuk saya melihat tahun-tahun yang ada pada orang Israel. Dan ketika saya mempelajarinya, saya menemukan banyak hal yang sangat luar biasa. Misalnya, ketika nubuatan-nubuatan, ada nubuatan-nubuatan kecil, tapi ada nubuatan-nubuatan yang harus jatuh pada waktu yang telah ditetapkan, saudara. Ya, ada nubuatan-nubuatan yang harus jatuh pada waktunya. Tidak heran kalau Bapak Ibu Saudara membuka ayat misalnya di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama dan ayat yang ke-11. Dalam Pengkhotbah 3 ayat pertama dan ayat ke-11, di situ dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kenapa Pengkhotbah 3 ayat 1 mencatat demikian? Apa maksudnya? Ternyata setelah saya mempelajari cukup lama, yang dimaksud oleh Pengkhotbah 3 ayat 1 ini, di dalam masa-masa yang telah ditetapkan, ada nubuatan-nubuatan yang harus tergenapi. Sekali lagi saya ulangi, ternyata di dalam masa-masa yang telah ditetapkan, waktu yang telah ditetapkan, ada nubuatan yang harus tergenapi. Di sini ketika saya mempelajari hal ini Bapak Ibu, maka saya punya pengertian begini.
kalau kita mengenal Tuhan juga lewat waktu-waktu yang telah ditetapkan Tuhan, maka kita bisa melihat apa yang akan Tuhan nyatakan ke depan. Dan saya bisa bersaksi Bapak Ibu Saudara, ketika ada nubuatan-nubuatan yang berhubungan dengan timeline, yang berhubungan dengan waktu Tuhan, tidak ada satu setan pun yang dapat mencegahnya. Tidak ada satu musuh pun yang dapat menghalangi. Itu dia yang membuat saya semakin bersyukur bahwa Tuhan sudah menaruh nubuatannya di dalam waktu-waktunya. Satu kali Habakuk berdoa, dan Habakuk berkata begini, Tuhan, aku melihat di dalam tahun-tahun yang itu berbicara tentang garis nubuatan. Dan Habakuk bilang, genapilah itu. Coba media tolong bukakan itu. Habakuk seorang pendoa. Ini dia, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan. Ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Bapak Ibu perhatikan, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Sebab Habakuk menerima pernyataan tentang rancangan Tuhan yang hebat itu, di mana membuat dia takut akan Tuhan terhadap rancangan Tuhan yang hebat itu. Kata takut akan Tuhan ini bukan takut kayak takut orang. Takut itu artinya reverence, mempunyai rasa hormat kepada Tuhan ketika dia mendengar apa yang Tuhan rancangkan dan pekerjaannya. Haleluya. Apa yang dia rancangkan. Kemudian dia berkata, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Artinya waktu dikatakan hidupkanlah itu dalam lintasan tahun itu bukan cuma 1 tahun. Ada perjalanan waktu. Nah ini yang jarang diketahui oleh orang Kristen. Hidupkanlah itu di dalam lintasan tahun. Kemudian dia berdoa, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Wow. Ternyata Habakuk nomor 1, dia melihat kebesaran Tuhan dan pekerjaan Tuhan yang besar itu. Nomor 2, dia berdoa, hidupkanlah di dalam lintasan tahun. Seorang nabi seperti Habakuk, dia melihat begitu grand design, rancangan yang besar dari Tuhan pencipta itu. Dan Habakuk minta, Tuhan, aku telah melihat semua ini. Hidupkanlah itu ya Tuhan. Dan benar loh saudaraku. Ketika saya periksa di dalam Alkitab, nubuatan-nubuatan besar Tuhan selalu digenapi tepat pada waktunya. Tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Tuhan telah tetapkan. Contoh, waktu Tuhan berbicara kepada Abram, keluar dari negerimu, dari sanak saudara. Aku akan menjadikan engkau bapa bagi banyak bangsa. Dan Abraham mengikuti terus. Alkitab mencatat Abram keluar dari Ur umur 75 tahun. Kemudian selama 25 tahun kemudian di situ Abram mengalami proses pengenalan akan Tuhan selama 25 tahun. Sehingga di usia yang 100. Jadi waktu dia usia ke-99, Tuhan banyak mengajar Abraham di dalam perjalanan hidupnya setelah dia keluar dari negerinya, dia dari Ur Kasdim. Dan Tuhan mulai mengajar Abraham. Banyak hal yang diajar Tuhan kepada Abraham. Yang perlu kita catat pada pagi hari ini. Number 1, Tuhan mengajar perjanjian. Kenapa? Nantinya perjanjian itu akan terkoneksi dengan tahun-tahun Tuhan. Jadi waktu dia berkata, aku akan mengangkat engkau menjadi bapa dari bangsa yang besar, daripadamu raja-raja akan bangkit. Tuhan mengajar bahwa that is the future of your generation. Tapi Tuhan mengajar Abraham supaya keturunanmu banyak. Aku mau mengajar engkau perjanjian.
Jadi situ Tuhan mulai mengajar Abraham tentang perjanjian. Kenapa? Perjanjian itu it's the key to unlock the promise. Wow. Sudah tangkap gak? Perjanjian itu adalah kunci untuk membuka janji Tuhan yang tergenapi di waktu yang akan datang. Kemudian berjalan terus di usia ke-99 Tuhan datang kepada Abraham. Tahun depan kamu punya keturunan. Dan benar, tahun depannya Ishak lahir. Tidak terlambat. Karena janji Tuhan pada waktunya. Seperti Pengkhotbah 3 ayat pertama. Untuk segala sesuatu ada waktu. Untuk apapun di bawah kolong langit ada. Makanya di pasal yang sama Pengkhotbah 3 di ayat 11 baru kita bisa lihat. Maka Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Betul ya? Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bagaimana? Karena memang Tuhan telah menaruh janjinya di dalam lintasan tahun. Nah, lintasan tahun ini penuh dengan nubuatan-nubuatan yang harus tergenap. Itulah tahun-tahun yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Pada bangsa Israel diperkenalkan tahun-tahun itu. Supaya ketika mereka mengikuti tahun-tahun itu, mereka bisa melihat janji Elohim, janji Tuhan tergenapi atas mereka. Nah, kenapa Habakuk nyatakan dia melihat ada di dalam lintasan tahun. Ternyata Bapak Ibu memang betul. Kemudian Nabi Yeremia dalam Yeremia 33 ayat yang ke-20. Oh, mesti dikoneksikan sebentar. Ya. Yeremia 33 ayat 20 dan 25. Dikatakan, beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya. Ayat 25. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi. Bapak Ibu perhatikan nggak di sini? Yang saya garis bawahi ada aturan langit dan bumi. Perhatikan nggak, saudara? Tapi Bapak Ibu juga perhatikan nggak bahwa di dalam aturan langit dan bumi ada covenant, ada perjanjian. Di sini saya mau sampaikan kepada saudara, Tuhan punya rancangan di dalam tahun-tahunnya Dia. Di dalam tahun-tahunnya Dia yang pertama-tama diperkenalkan kepada orang Yahudi. Itu adalah tahun-tahun di mana Tuhan sendiri telah menetapkan aturan-aturannya. Apa itu aturan-aturannya? Di situ ada janji-janji yang harus tergenapi tepat pada waktunya. Tetapi supaya kamu dapat terkoneksi dengan tahun-tahun di mana di dalamnya ada janji-janji Tuhan, kamu pertama-tama harus mengenal, mengerti arti perjanjian. Saudara paham? Karena ini ada hubungannya dengan kehidupan kita. You will never know, you will never get the promise of God within the years if you do not understand about the covenant. Kamu tidak akan pernah mengerti janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam tahun-tahunnya kalau kamu tidak pertama-tama mengerti arti sebuah perjanjian. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Yesus adalah sang perjanjian itu. Yesus di dalam kitab Yeremia, Tuhan bernubuat kepada Yeremia, aku akan mengadakan perjanjian baru. Dan perjanjian baru
digenapi di dalam Yesus. So kita belajar di sini saudara, ketika ya karena orang Kristen tidak mengerti sampai sebegitunya, jadi banyak tahun yang lewat sepertinya sia-sia. Padahal setiap tahun-tahun itu ada tuntunan. Padahal setiap tahun ada nasihat. Padahal setiap tahun ada direction, ada guidance, lalu ada fulfillment. Kalau kita mengikuti tahun-tahun, tapi bukan tahun-tahun sembarangan ya, bukan Gregorian, harus tahun Ibrani. Karena Tuhan ngomong kepada bangsa Israel lewat tahun-tahun yang dia beri. Jadi itu tetap ada, janji itu tetap ada. Jadi begini saudara, kehadiran Yesus itu dinubuatkan di kitab Yeremia sebagai perjanjian baru. Nanti Jethro dapatkan dulu. Aku akan mengadakan perjanjian baru. So Yesus adalah perjanjian baru. Nah ini kita masuk lebih dalam lagi. Mengenal Yesus sebagai perjanjian yang terikat dengan timeline. Kan tadi, kalau aku dapat mengingkari perjanjianku dengan siang, mengingkari perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang pada waktunya, di mana aku telah menetapkan aturan langit dan bumi. Jadi hari-hari berlangsung, tahun-tahun yang penuh dengan janji itu terikat oleh sebuah perjanjian. Saya harap saudara mengerti hal ini. Ini pengajaran. So artinya begini saudara, saudara harus tahu apa yang Yesus bawa buat kita itu adalah perjanjian. Kalau saudara mau mengalami janji yang ada di dalam tahun-tahun itu, maka saudara pun harus terkoneksi dengan perjanjian itu. Kalau saudara tidak terkoneksi dengan perjanjian itu, gimana mau mengalami? Sebab ada nubuatan-nubuatan yang tidak bisa dibantah. Orang-orang profetik itu harus mendeklarasikan nubuatan itu. Jadi ketika kita mendeklarasikan, ketika kita menubuati apa yang Tuhan perlihatkan di dalam tahun-tahun yang akan datang, itu akan datang. Tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah, saudara. Dan inilah sebenarnya kemenangan kita. Tadi nyanyian itu ada kata-kata kemenangan ya. Inilah kemenangan kita, saudara. Yaitu di atas kita ada tahun-tahun yang telah diikat di dalam perjanjian Yesus, di mana di dalamnya ada janji-janji Tuhan. Haleluya. Saudara mengerti sampai di sini, saudara? Saya harap saudara paham ya, karena ya kita kalau orang Kristen kita mau pegang kalender yang mana? Sebab yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel itu ternyata bukan kalender biasa. Yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel itu adalah kalender yang penuh dengan aturan, yang penuh dengan janji. Sekali lagi, 2025 Gregorian nggak ada arti, ya lewat begitu aja. Kita bilang Happy New Year, ya begitu aja lewat. Saya, keluarga, komunitas, kami sepakat, ya kita bilang selamat tahun baru 2025. Kita juga bilang kepada saudara-saudara kita yang keturunan Chinese, Happy New Year ya, Happy New Year, kita makan bersama yuk, Cincia, makan bersama. It's okay, tapi saya selalu mau katakan, our life determined by the calendar of God, introduced to His people, the Jewish. Tapi kami mengikuti tahun-tahun yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel terlebih dahulu. Supaya kami yang percaya kepada Yesus, kami juga mengikuti tahun-tahun yang telah diberikan. Kenapa? Tahun-tahun itu tidak punah. Nggak bisa punah. Nah, oke, sampai di sini saudara mengerti ya. Jadi penting sekali loh saudara, sebagai orang Kristen, kita harus tahu bahwa apa yang Tuhan katakan dalam perjalanan hidup kita ada pesan yang kuat. Tapi punya banyak kesaksian saudara yang berbicara tentang tahun ini. Dimana kalau menurut kalender Ibrani ya Bapak Ibu Saudara, kalau menurut kalender Ibrani kita ada, by the way kalender Ibrani itu temanya per 10 tahun.
10 tahun di mana setiap tahunnya itu ada pesan yang kuat yang kami terima, yang mungkin saya mau bagikan juga kepada saudara. Di dalam dekade 10 tahun dari 2020 sampai 2030, itu namanya dekade P. Apa itu P? P itu berbicara tentang dekade spoken word, dekade perkataan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kita ada di dalam dekade 10 tahun, sejak dari 2020 sampai 2029 ya, atau 2030 kurang lebih. Sebab kalau kalender Ibrani sebenarnya sudah mulai dari 2019 September. Jadi 2020 sampai 2029 atau 2030 itu kalender P namanya, dekade P namanya. Nah, dekade P ini disebut juga dekade perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Dan ini bagi saya, ini sebuah covenant, bahwa aku hidup dari tahun ke tahun. Sekarang sudah di pertengahan dari dekade P. Kalau kita sudah ada di pertengahan dari dekade P, maka kita masuk yang namanya di kalender P. Hey, sekarang kita sudah di P. Hey. Ya. Ini saya perhatikan kalau P. Hey itu sudah berbicara tentang ya, ini P. Hey jadi 5785 Bapak Ibu Saudara. 2025 Gregorian, kalender Ibrani adalah P. Hey. Di dalam tahun perkataan Tuhan kita memasuki pertengahan dekade P yang namanya Hey. Hey ini pesannya apa saudara? Adalah tahun kasih karunia. Jadi kalau mengikuti 2025 tertuju kepada kalender Ibrani, sesungguhnya kita masuk di dalam tahun kasih karunia. Tahun apa saudara? Sekali lagi, tahun apa? Tahun kasih karunia. Ini tidak main-main kalau kita masuk di dalam tahun kasih karunia. Pada waktu Musa berdoa kepada Tuhan, ya, waktu Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan bela kami. Kalau kami Engkau pilih, biarlah pada kami ini menjadi tahun di mana kasih karunia itu nyata atas kehidupan kami, supaya kami dibedakan. Ini doanya Musa. Ada kata kasih karunia. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapatkan kasih karunia? Bawahnya yaitu kami dibedakan. Haleluya. So artinya 2025 Gregorian atau 5785 Ibrani ini disebut tahun P. Hey, tahun perkataan kasih karunia. Maka harus terjadi lagi satu perbedaan. Tuhan akan membuat perbedaan orang-orang yang diberi kasih karunia. Justru saya mau beritahu kepada saudara, di tahun kasih karunia ini ada kuasa penebusan yang kuat. Orang-orang yang tadinya tidak dianggap, yang tadinya dipermalukan, yang tadinya diremehkan, yang tadinya dinyinyir, justru di tahun ini Tuhan akan mengangkat orang-orang itu. Jadi saya bersyukur bahwa memasuki PH Januari ini, Roh Kudus ngomong, ini adalah tahun pembelaan. Yang tadinya tidak dianggap, akan dibuktikan bahwa tangan Tuhan sudah ada atas orang itu. Oh ya, haleluya saudara. Kalau tadi mungkin saudara kurang dianggap,
Jangan takut. Mungkin saudara diremehkan. Mungkin saudara pernah diomong-omongin. Mungkin saudara dicemoohkan oleh orang lain. Tapi kalau saudara terikat dengan perjanjian Tuhan Yesus, ketika saudara percaya sungguh-sungguh kepada Dia, maka tahun ini adalah tahun pembelaan buat saudara. Maka tahun ini adalah tahun Tuhan mau mengangkat saudara. Jadi saya mau katakan, kalau saudara mengalami seperti itu, tersenyum aja saudara. Tidak usah tersinggung. Tidak usah kecil hati. Sebab menurut kalender Ibrani, Tuhan bilang begini kepada Musa, aku memberi kasih karunia kepada siapa yang aku mau beri. I give grace to whom I will give grace. Aku memberikan kasih karunia kepada siapa aku mau beri kasih karunia. Orang tidak bisa berkata, oh Tuhan dia orang yang gak benar. Kalau Tuhan beri kasih karunia, Tuhan angkat orang itu. Betul saudara? Karena apa yang dipandang Tuhan akan berbeda dengan apa yang dipandang manusia. Kalau Tuhan pilih dia gimana? Gak ada yang bisa lawan. Kalau Tuhan sudah pilih dia, gak ada yang bisa debat saudara. Kami lihat di dalam pengalaman-pengalaman, di dalam perjalanan nubuatan saudara. Orang-orang yang Tuhan bilang, I want that man, aku mau orang itu. Sebab aku mempunyai kasih karunia atas orang itu. Gak bisa ditahan. Bisa. Dan saya lihat betul bagaimana melalui timeline Tuhan, melalui tahun-tahun Tuhan, aku melihat nubuatan itu menjadi nyata dan jelas. I can see clearly. Aku bisa melihat dengan jelas. Jadi ada nubuatan-nubuatan yang sederhana, yang sifatnya menghibur, menguatkan, tapi ada nubuatan-nubuatan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sesuai dengan agendanya. Haleluya. Dan di tahun ini juga Roh Kudus sampaikan bahwa kalau kasih karunia sudah datang atas seseorang, maka perkenanan akan ada pada orang itu. Sekali lagi ya, kalau kasih karunia sudah datang atas seseorang, maka perkenanan Tuhan akan ada. Jikalau perkenanan Tuhan sudah ada, tidak ada yang bisa menghalangi. Seperti begini nih, dalam kitab Wahyu dikatakan, kalau aku buka pintu, tidak ada yang bisa tutup pintu. Jadi kasih karunia itu juga berhubungan dengan pintu yang terbuka. Kalau mungkin ada di antara saudara yang selama ini, belakangan ini susah mengalami breakthrough, susah mengalami terobosan, bayar hutang gak bisa. Tapi saya mau katakan, this is the year di mana kamu akan mampu membayar hutangmu. Oh haleluya. Ya ini dia. Sebab kalau kasih karunia sudah datang, perkenanan Tuhan sudah datang. 10 tahun yang lalu, dalam satu ibadah, tahu-tahu saya, Roh Kudus kuasai mulut saya, lalu saya harus melepaskan satu nubuatan. 10 tahun yang lalu, saya menyampaikan satu nubuatan tentang presiden yang terpilih yang dielek di tahun ini, Donald Trump. 10 years ago. Saya mau coba bisa dipasang cuplikan videonya, kalau ada soundnya sih bagus, kalau enggak tapi sudah ada terjemahannya. Bisa? Donald Trump, I prophesy over you. God is going to restore your life. God is going to help you. You are going to be used by God to declare the purpose of God. And God is going to establish His kingdom through you. There is a miracle that is going to happen in your life. I speak it right now. At the end of June 2015 today, I speak upon you. You will receive
the miracles of God. Trump will be the 45th president of the United States. Ya, ini Winning yang pertama. the most Yang pertama waktu dia terpilih jadi presiden. Ternyata nubuatan yang Tuhan pakai lewat mulut saya bukan cuma yang pertama. Sebab kalau Anda perhatikan kata-kata yang Tuhan taruh di mulut saya baik-baik, diulangi sedikit. Begini, God is going to help you. There is going to be a miracle. Tuhan akan menolong kamu. Akan ada mujizat. Waktu dia terpilih yang pertama, mujizatnya belum kelihatan. Tapi waktu dia terpilih kedua, ada mujizat yang terjadi. Apa itu? Ditembak. Yang nembak itu sniper, saudara. Jaraknya jauh. Sniper yang tembak. Kalau sniper nggak mungkin tidak meleset. Tepat sasaran. Siu. Tapi Tuhan buat mujizat. Dia nengok sedikit. Des. Ketebas sedikit telinganya. Itu penggenapan nubuatan. Ulangi lagi, coba ulangi lagi. Ah, ini dia ya. Nih, ini dia nih. Coba ulangi lagi nubuatan perkataan tadi. Donald Trump, I prophesy over you. 2015, 10 tahun God is lalu. going to restore your life. God is going to help you. You are going to be used by God to declare the purpose of God. And God is going to establish His kingdom through you. There is a miracle that is going to happen in your life. Yes, okay. I speak it right now. At the end of June 2015, Saya harus ngomong I speak secara upon jelas you. tahunnya. You will receive Karena the miracles 10 of God. tahun kemudian, ingat ya tadi saya sudah katakan, Tuhan punya agenda dekade. 2015 tambah 10 tahun jadi berapa? Berapa? 2025. Ada mujizat, ada miracle. Dan nubuatan itu berkata, I'm going to use you to declare my kingdom and my purpose. Tergenapi nggak? Oh, sekarang lagi bingung. Kenapa? Executive orders yang dibuat oleh Donald Trump tidak main-main. Benar-benar kingdom of God harus nyata. Yang membuat saya gini, yes Lord. Salah satu yang desain oleh executive orders waktu pertama kali, yaitu dia berkata begini, officially Amerika hanya mengenal 2 gender, male and female, no transgender. Sekarang orang-orang transgender, saya lihat berita di Fox News, yang pasportnya X, bingung, tidak boleh masuk Amerika. Sebab ada paspor-paspor dengan gender X, which is netral, sudah tidak boleh masuk. Dan kalau sudah terregister di embassy, sudah terregister X, selama-lamanya lu gak bisa masuk Amerika. Saya bilang, yes, glory to God. Tuhan tidak main-main. Tuhan tidak main-main. Kan bukti, the kingdom of God. Kalau kingdom of God itu bukan area abu-abu. Yes and amen. Makanya buat orang-orang yang paspornya X, lu better bertobat deh. Bersama saya ada Jonathan Tan, saudara mungkin tahu. Coba maju sebentar ke sini Jonathan Tan. Maju ke sini. Menghadap ya. Dia ini transgender. Udah bertahun-tahun lamanya. Dia laki-laki yang merubah dirinya jadi perempuan. Untung di paspor tidak ditulis X. Tapi sempat di paspor tulisannya female. Ini udah operasi. Atas bawah udah dioperasi. Tapi waktu dia mendengar pesan, Roh Kudus berbicara kepadanya. Saya bilang, lu balik lu ke gendermu yang Tuhan ciptakan. Akhirnya dia bertobat, dia bilang, ampuni saya Tuhan. Tadinya dia ada payudara gede, implan, 2 kali dioperasi, satu di Indonesia, satu lagi di mana? Thailand. Karena Indonesia kurang rapi operasinya. Dan Tuhan beri mujizat keuangan untuk dia pergi Thailand, rata.
Sekarang dia penginjil. Udah pernah khotbah di sini belum Pak Iwan? Udah pernah belum? Pernah. Ini satu bukti restorasi harus terjadi. Karena dia masuk dalam agenda restorasi. Oh haleluya. Thank you Joe. God bless you. Kemanapun dia pergi, dia ngomongnya nggak kompromi. Lu jangan main-main. Apalagi di era sekarang ini. Untung pada zaman dia, karena waktu itu, kamu udah berapa tahun kamu berubah gender? Udah lama banget ya, 40 tahun ada kali ya. Punya paspor kapan? Waktu punya paspor? Tiga bulan ya. Zaman itu belum ada tulisan X. Kalau dia buat paspor X selama-lamanya gak bisa kemana-mana. Tapi Tuhan punya kasih karunia atas hidupnya. Tuhan punya kasih karunia atas hidupnya. Belakangan mulai marak paspor dengan gender X. Itu di eranya kapan? Obama dan Biden. Tuh orang-orang yang ngawur tuh. Sehingga Amerika mengalami downward. Ya, kehidupan mereka, akhlak mereka turun jauh. Dan Tuhan lewat nubuatan 10 tahun yang lalu, yang sekarang tahun kasih karunia, orang itu yang mungkin dia itu kayak nggak tahu hidup masa lalunya, hati-hati kalau Tuhan menebus dia. Kalau Tuhan bilang aku beri kasih karunia kepada dia, naik dia dan nggak main-main. Sekarang yang illegal immigrants mulai, kenapa? Melalui hidupnya Tuhan mau menata kembali. Karena nubuatan itu harus tergenapi mulai 2025. Yaitu apa saudara? Akan ada mass revival. Akan ada revival yang sangat besar. Amerika yang mengalami penurunan akhlak akan dipulihkan kembali. Karena mereka adalah negeri trendsetter untuk revival. Sudah jatuh akhlaknya 10 tahun loh, gak main-main. Kemudian dia naik karena waktu Tuhan di akhir zaman mulai 2025, dengarkan statement ini, akan ada revival yang besar melanda seluruh bumi, termasuk di Indonesia. Oh haleluya. Termasuk pada waktu Presiden Prabowo, Tuhan juga ngomong pada saya. Ada orang bilang, dia, no. Kalau Tuhan pilih, nggak mau gimana saudara. Di tahun kasih karunia ini, karena dia mau memuliakan namanya. Supaya terjadi revival, nama Tuhan akan dipulihkan. Saudara lihat apa yang terjadi di Januari. Hollywood. Di dalam Globe Awards. Jangan coba-coba kamu menghina Tuhan di tahun kasih karunia. Dan kaget, orang Hollywood udah terbiasa memainkan nama Tuhan. Begitu seorang presenter mempermainkan nama Tuhan, God of the Universe, 2 days after that, fire. Sampai sekarang belum bisa dihentikan. So saya mau beritahu juga kepada saudara, Tuhan beri kasih karunia kepada siapa yang dia beri. Artinya Tuhan beri pembelaan, perlindungan buat orang yang menerima kasih karunia. But at the same time, kalau grace is given, berarti ada nama Tuhan diberikan. Artinya jangan coba-coba mempermainkan orang-orang yang mendapat kasih karunia. Sebab ketika kasih karunia hadir, nama Tuhan harus dimuliakan. Oh sekarang sedang terjadi pergolakan di Los Angeles, di California, di kalangan selebriti. Karena top itu masuk kemana-mana kok. Fox News memberitakan. Saya dapat dari YouTube justru dari mereka. Don't try to humiliate God. Jangan coba-coba.
Karena hari-hari yang sekarang ini kita memasuki kasih karunia yang besar di akhir zaman. Kalau revival terjadi dan kita adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia, betapa bahagianya kita. Sebab kalau kita menerima kasih karunia, many good things are going to happen. Banyak hal-hal yang baik, banyak hal-hal yang luar biasa. Akan ada mujizat baru, akan ada unexpected miracles. Akan ada mujizat-mujizat baru. Akan ada creative miracles. Saudara akan jadi saksi mata untuk melihat mujizat-mujizat yang baru. Mulai dari tahun ini. Oh my God. Dan mulai dari tahun ini juga pemisahan udah mulai itu. Yang makin lama makin radikal. Tidak ada lagi di area abu-abu. Orang harus makin radikal. Jadi pesan saya buat saudara, jangan kita menjadi orang Kristen yang abu-abu. Nggak bisa, robek saudara. Mau Tuhan tapi ini waktunya to be radical. Jangan menjadi abu-abu. Begitu saudara abu-abu, dimuntahkan saudara. Kitab Wahyu mengatakan, kalau abu-abu tidak panas, tidak dingin, suam, dimuntahin saudara. Pesanku di tahun kasih karunia ini, jangan kita menjadi orang yang suam-suam kuku. Tapi mari kita semakin radikal, semakin bersungguh-sungguh. Karena apa? Justru akan ada banyak pembelaan. Haleluya. Kenapa orang-orang yang menerima kasih karunia? Orang-orang itu akan memuliakan nama Tuhan. Di segala sektor, bisnis, government, sports, entertainment, di mana ada orang-orang yang menerima kasih karunia, maka mereka akan jadi saksi, dan nama Tuhan akan diperkenalkan tanpa malu-malu lagi. Dan itu akan menjadi blessing buat kita semua. Karena Tuhan juga ngomong nanti buat orang-orang yang mungkin selama ini mencintai Tuhan, tapi kok nggak ada terobosan. This is the year that God hears your prayers. This is the year that God sees your cry. Because this is the year God will answer your prayer. Karena ini adalah tahun Tuhan akan menjawab setiap doa saudara dan saya. Karena kita semua punya doa. Saya juga punya doa pribadi. Saudara juga punya doa pribadi. Maka di tahun ini Tuhan mendengar doa-doa orang-orang yang menerima kasih karunia. Haleluya. Oke, mari kita bangkit berdiri. Coba saudara lihat kiri kanan sampai musik naik ke atas. Main piano padnya. Saudara lihat kiri kanan berkata, kita semua adalah orang-orang yang menerima kasih karunia. Katakan kepada tetanggamu, kita orang-orang yang menerima kasih karunia. Kita orang-orang yang ada di dalam perjanjian Tuhan. Dengar baik, sakit penyakit yang di masa lalu tidak tersembuhkan, di tahun ini akan sembuh. Saya mau kasih statement ini sambil musik tolong mainkan piano pad. Kalau ada di antara saudara yang hidupnya terikat oleh obat, nggak bisa lepas oleh obat, yang dokter bilang kamu harus take this medicine for the whole of your life. Saya mau ngomong, mulai tahun ini akan ada mujizat di mana later on you don't need that kind of medicine anymore. Kan ada orang yang udah tergantungan tuh. Seperti apa sih? Darah tinggi. Kalau orang darah tinggi harus minum obat darah tinggi. Betul nggak ya? Tapi Tuhan ngomong begini, di tahun kasih karunia Tuhan akan buktikan apa yang mustahil tidak mustahil. Karena orang-orang itu mendapat kasih karunia. Kalau saudara ketergantungan dengan apapun untuk kesehatan saudara, saya harus sampaikan ini. Grace can do things that man cannot do. Boleh kita nyanyikan sama? Aku percaya aja deh. Aku percaya
turun tangan Haleluya. memulihkanku. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memberkati. Ayo sekali lagi. Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Haleluya. Kau turun tangan Ada mujizat, ada mujizat. memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan Sekali lagi. memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan sekali lagi, umat yang percaya, yang melihat bukti kasih Tuhan. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku, memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku, memulihkanku. Kau turun tangan akan memberkatiku, Materaikan Bapa setiap firman Tuhan pada siang hari ini agar menjadi rema yang baru, menjadi perisai kehidupan kami, dan kami akan lihat kasih karuniamu yang tak terbatas Tuhan menyertai kehidupan kami. Kau tutup bungkus kami Tuhan dengan kasih karuniamu Tuhan, dan kami percaya Tuhan tahun demi tahun Tuhan akan memulihkan, merestorasi Tuhan, dan kami akan lihat berkat dan mujizat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang siap menerima yang terbaik dari Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Saya mengundang Bapak Denny untuk berdoa persembahan. Haleluya. Shalom. Udah lama gak naik panggung, Pak. Kita percaya tahun ini adalah tahun pemulihan, amin. Kita harus panas dalam Tuhan, makanya saya pakai bajunya heat, panas. Amin. Rupanya saudara siap memberi buat Tuhan yang terbaik, amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat firman-Mu yang dahsyat. Tuhan, terima kasih, tahun ini adalah tahun restorasi buat kami. Kami yang sakit disembuhkan Tuhan, kami yang berbeban berat diberikan kelegaan, kami yang berkekurangan diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Ada breakthrough tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberi yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, dan biar Tuhan balaskan berlimpah-limpah, berlipat-lipat kali ganda. Kami bersyukur Tuhan, kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, kita akan menyaksikan pengumuman. Haleluya.
Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 2 Februari 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Virginia, dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkan aku. Dia turun, Kau turun tangan memberkatiku. Umat yang percaya, mari kita angkat kedua tangan kita. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan pulihkan. Saya undang hambanya yang akan berdoa. Aku percaya. Haleluya, segala pujian syukur bagimu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di tahun ini Tuhan. Tahun kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Double grace buat kami semua Tuhan. Kami menerima berkat perjanjian Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa membatalkan apa yang sudah menjadi perjanjian Tuhan dengan kami. Oh haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Di tahun-tahun ini Tuhan, mukjizat boleh terjadi Tuhan. Bahkan ada mukjizat baru yang terjadi, yang kami ciptakan Tuhan dalam hidup kami lewat perkataan kami Tuhan. Karena perkataan kami adalah kuasa yang Tuhan taruhkan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kasih karunia-Mu lebih dari cukup buat kami Tuhan. Untuk kami memasuki di tahun ini Tuhan. Ada timeline-nya Tuhan, ada janji waktu-waktu Tuhan yang tergenapi dalam hidup kami. Juga buat gereja ini Tuhan di tempat ini. Tuhan, nyatakanlah apa yang Kau mau Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini, di hidup kami Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, diberkatilah gereja GBI Wow, diberkatilah gembala kami Bapak Iwan, Ibu Ola, dalam pengembalaannya Tuhan. Visi dan misi yang Tuhan taruhkan, setiap kami boleh diberkati Tuhan lewat ibadah ini. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa gereja ini akan membawa kami kepada iman. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, mereka yang berbeban berat sudah mendapat kelegaan Tuhan. Bahkan mereka yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan yang sudah memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga saat ini Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, bangsa yang sudah Tuhan tetapkan untuk membawa sejarah baru Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pemimpin kami Tuhan, Bapak Prabowo. Berkati wakil Tuhan, berkati semua jajaran yang ada Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada atas bangsa ini. Penduduknya orang-orang benar yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Bagimu segala pujian dan syukur Tuhan. Kami naikkan doa kami juga untuk hamba-Mu Tuhan. Bapak Timothy yang sudah memberkati kami, mari kita arahkan tangan kita buat hambanya. Tuhan, diberkatilah hamba-Mu Tuhan dalam setiap apa yang disampaikan, pewahyuan hikmat yang dari Tuhan terus turun Tuhan atas hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap kami yang mendengar Tuhan menerima pewahyuan Tuhan daripada-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, diberkati pelayanannya, diberkati keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap menerima berkat Tuhan sebelum kami pulang dalam nama Yesus. Mari kita akhiri ibadah ini dan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus,
menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu